lagi liburan gini enaknya ngapain ya? Oh iya, ajak teman-teman kerja kelompok deh. A few moments later.
Tomorrow. Sebelum itu jangan lupa gosok gigi pakai odol. Nah, sebelum kita kerja kelompok, kita sikat gigi menggunakan pasta gigi terlebih dahulu. A few moments later. Ya, di sini aku pakai sunscreen sebelum kerja kelompok agar terlindung dari sinar matahari. Kalian juga jangan lupa pakai sunscreen ya. Setelah pakai itu tinggal diratain aja ke seluruh muka. Nah, udah deh. 2,000 years later. Terus selanjutnya setelah pakai sunscreen aku mau make up dulu. Yang pertama itu kita pakai cushion. Cushionnya tinggal tatap aja ke seluruh bagian wajah. Nah, ini udah selesai pakai cushion. Terus selanjutnya pakai bedak tabur. Tinggal ditap-tap aja ke seluruh bagian muka. Nah, pakai bedak taburnya juga udah. Terus selanjutnya pakai lip tint. Tinggal diolisin aja ke bibir. Terus udah deh. 24.
jalan-jalan. Dewi ini asap dari tadi berhamburan ya. Kayaknya dari tadi butuh banyak banget nggak sih? Iya kan? Teman-teman pada di dalam. Ayo masuk. Ayo. If a few moments later. Itu mereka kan ya. Kita samperin. Sorry ya kita telat soalnya tadi macet. Ya nggak apa dulu aja ya aja. Ini kan kita presentasi, kita ngebahas tentang kolowit ya. Ya. Nah, yang dibingungin tuh nanti di presentasi yang bakal kita kasih tahu ke anak-anak sama buat kita dipresentasiin tuh materinya apa aja sih? Coba deh. Kayaknya dari awal sih kalau kita mau bahas yang lengkap ya. Pertama sih sistem dispersi sih. Ya. Bisa sih kalau misalnya masukin sistem dispersi, soalnya kan di sini juga sistem dispersi kan dibagi jadi 3 ya. Ada larutan, suspensi, sama koloid. Nah bisa kan masukin 3-tiganya. Oh, itu yang pertama itu ada larutan. Dan si larutan itu sistem dispersi yang mengandung partikel terdispersi berukuran kurang dari 1 nm. Ya. Nah, si larutan ini tuh sifatnya homogen, terus sukar dipisahkan. Contohnya tuh kayak larutan garam sama larutan gula ya. Coba deh. Suspensi. Nah, terus di sini kan juga ada suspensi itu. Suspensi itu sistem dispersi dengan ukuran partikel terdispersinya relatif besar. Ya. Nah, terus habis itu suspensi itu campuran dari heterogen dan dapat diamati secara langsung atau dengan mikroskop juga. Terus habis itu partikel-partikel suspensi itu nggak stabil, jadi cenderung untuk berkumpul dan bergerak ke bawah gitu. Ya, berarti Akibat maksimal gitu kan adanya, contohnya. ya, akibat adanya pengaruh gravitasi. Oke. Coba, Dit. Satu lagi tuh kayaknya ada deh. Satu lagi ya? Apa ya? Suspensi ya? Koloid dong. Oh, kolowit. Iya, Coba, Coba Dit. jelasin gitu. Ini biar Naura enak nyatetnya. Koloid itu disebut juga bisa dispersi koloid atau sistem koloid yang merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel lebih besar dari larutan tapi lebih kecil daripada suspensi. Istilah koloid juga pertama kali diperkenalkan sama Thomas Graham di tahun 1861 berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin. Ya. Iya. Ayo deh, coba deh Coba dipraktekin aja. Oh, Dit, coba Dit, pegangin Dit. Yuk. Nah, takut kena ini bengkong. Nih, coba. Kalau susah kalau misalnya ini dapat. Coba ya. Pas. Oh iya tuh, terpisah ya. Itu ampasnya ya? Fase pendispersi sama medium terdispersinya pisah ya? Antara air sama ampasnya sih. Oh iya. Jadi ampasnya langsung kayak Langsung padat kesaring gini. Iya, gitu disaringnya, nggak ikut sama Ya, airnya nggak ikut gitu. sama airnya Ya, kan. berarti contoh Oh, suspensinya udah iya, berhasil iya. karena udah buktiin. Ya udah deh. Ini Lev kayaknya yang materi selanjutnya yang bakal kita masukin di PPT tentang pengukuran koloid ya. Ya, bisa. Soalnya di sini tuh ada jenis koloid yang mana itu kan penting ya. Kayak di sini tuh ada sol padat, emosi padat, busa padat, sol, emosi, busa, aerosol padat sama yang terakhir aerosol. Ya. Nah, kata aku sih kayak itu tuh penting gitu kan. Iya. Ya. BTW kalian tuh kemarin ngebahas ini ya, apa kayak kan ini katanya mau bukber emang. Ya. Terus aku nggak bawa apa-apa emang kayak
bahan makanannya itu gimana? Emang udah dibagi-bagi? Udah, rencananya kita mau buat makanan simple kan Iya, gitu. makanan simpel aja gitu yang bisa dibikin di sini. Oh, Udah bawa masing-masing, udah diomongin. emang rencana mau bikin apa? Biasanya mau bikin sandwich. Dan itu bahan-bahannya pas banget, itu tuh termasuk koloid gitu, jadi bisa dibahas bareng-bareng sekalian. Oh, jadi biar kayak saling ngerti gitu ya? Ya, Iya, jadi ada contohnya langsung. iya gitu. benar. Oh, emang Nika bawa apaan? Oh ya, aku bawa jelly nih buat buka puasa. Ya, boleh. Kalau boleh tahu jelly termasuk jenis koloid apa nih, Kak? Kalau jelly itu termasuk jenis koloid padat medium ya. Ada menu. Ada iya. Terus siapa lagi yang bawa banyak? Siapa lagi? Iya, jelly. Nah, mau bawa apa no? Oh iya, gua bawa mentega ini. Bawa minyak. Emang kalian rencana apa anjir? Bikin apa bawa minyak? Emang mau bikin apa? Kalau minyak itu buat bikin mayones. Bikin mayones. Oh, sandwich ya. Oh iya, bikin Kan mayones. berhubungan sama koloid juga ya. Oh, Aku mau nanya dong, jenis koloid minyak tuh apa sih? Sama fase terdispersinya itu kayak gimana? Fase terdispersinya itu cair, medium pendispersinya itu juga cair. Minyak itu masuknya ke emulsi cair. Oh, kamu sih cair ya? Ada di sini ada sih. Oh iya iya iya. Tadi Naura bawa mie apa? Apa kan bawa Iya, aku juga bawa saus kan? saus tomat. Nah, jenis koloid itu apa termasuknya tuh? Nah, saus tomat ini tuh jenis koloidnya Nah, gimana tuh medium pendispersinya itu cair, sedangkan fase terdispersinya itu padat. Oh gitu. Kalau mentega, Lip? Kalau mentega itu ya yang gue searching, karena kan buat data juga nih buat PPT nanti. Nah itu fase terdispersinya itu lemak, ada berupa dia padatan, terus medium pendispersinya itu berupa air, berarti cairan. Nah itu termasuknya berarti apa namanya tadi itu ya, sol padat berarti termasuknya. Jumpa lu. Oh iya, aku jadi kepikiran deh. Kalau tinta tuh termasuk jenis koloid gak sih? Kalau misalnya emang termasuk, itu jenis koloidnya apa? Tinta ya? Kalau di sini sih dia jenis koloidnya sol ya. Dia tuh kayak fase terdispersinya padat, terus sama medium pendispersinya tuh cair. Ya jadi kayak jenis koloidnya tuh sol. Tuh ada contoh-contoh lainnya tuh kayak cat, terus juga lem, sama gelatin palingan. Gitu. Berarti ini ntar masukin ke PPT ya. Yang penjelasan Iya. kita ini nanti direkam, ditulis, habis itu dimasukin PPT. Ya Oke. kayak biar kita Sorry ya lama tadi habis toilet bentar. Kayaknya kita materi udah cukup semua nih buat PPT nanti. Kayaknya udah cukup aja, udah sore juga soalnya. Oh ya udah, gimana kalau kita bikin makanan buat buka puasa dulu? Iya, boleh. ayo deh sembari kalian bikin makanan puasa. Dit main nggak? Ayo ngiter. Ntar jom ayo. 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 Aduh. Kenapa lu? Aduh, Kau kenapa? Jatuh, Pak. Sini. Jatuh os. mana ada yang luka kan lo? Nih kenapa nih? Ambil berdarah. Capek nih, tadi habis mana angkatan? Tadi dia habis jatuh kan. Nah, dia kayak berdarah tuh tadi dia bilang betadin. Ini gerah banget bau badan. Ada yang bau parfum nggak? Hah? Parfum? Iya lah, termasuk dia tuh termasuk jenis koloid ini aerosol. Dia tuh apa fase terdispersinya dia gas cair, dia medium terdispersinya dia gas, makanya bisa disebut dia tuh oke ya. Ambil berdarah. Ya. Bikin aja kali ya.
Ya ini kan udah ada roti sama ayamnya. Saus dulu gak sih? Kasih saus tomat dulu. Terus kita kasih saus sambal. Dan kita kasih madu. Wow. Nah terakhir kita kasih. Nah setelah itu baru deh kita tutup. Kita lanjut bikin yang kedua kan? Oh iya bikin yang kedua ya. Ji, udah mainnya ayo. Udah kelar bahasa Indonesia udah depan yuk. Ayo deh. Sekalian aja. Boleh. Ada sekalian. Boleh nih sekalian nih bikin terus aku beliin deh buat sakit. Kayaknya aku nggak usah makan sandwich deh. Aku makan Jill yang dibawa Lika aja ya. Udah nggak apa-apa. Sandwich yang Makasih. Iya benar. Dong boleh cepet. Tangannya udah bersih lah ya. Itu udah nggak ditambahin susu. Cobain lah. Nggak apa-apa nih. Coba aja. Main ya. Yuk, coba aja. Udah di sini actingnya normal. Bikin aja nih. Terima kasih. Yuk. Nggak putus. Ayo kita makan guys. Ini enak banget, creamy banget dah. Mayonesnya. Iya, Kan yang tadi bikin kan? iya. Enak banget. Komplit lagi. Pas dulu. Iya ya. Kayak kita nggak nyangka bisa berhasil buat mayones gitu loh. Tapi sebenarnya tadi ada yang nggak terduga loh. Ah, emang apa? Yang bikin panik. Maksudnya panik gimana dong? Yang kaget. Ya jadi tuh. Udah semua kan ya? Udah bahannya. Kita nyiapin dulu dulu aja kali ya. Harusnya. Ya. Pilih apa tuh? Nyiapin sebentar deh. Kayaknya ada yang kurang nggak sih? Ya, mayones nggak sih? Oh iya, mayonesnya mana? Nggak ada yang bawa. Ya, gimana dong? Apa kita buat ini aja pakai bahan-bahan tadi buat bikin koloid? Oh, boleh sih itu. Ada kan ya bahan-bahan yang tadi dipakai? Kayaknya bisa sih. Bisa. Ya udah. Kita bikin rapin dulu ya udah. Udah sekarang kita bikin mayones yuk. Iya. Sama ada minyak, gula, garam, Telur. nipis, telur. Udah. Oh iya, ini apa? Jangan lupa. Ini ada bisa. Ini buat makan. Satu atau dua? Satu ya? Satu aja. Taruh. Nanti masukin garam juga. Karena Ini bijinya masukin juga. enggak dong. Diperes aja.
Berarti kan ini gulanya, garamnya itu 1 sendok teh. Gulanya, nah ini peres aja langsung. Gulanya berapa? 2 sendok teh aja. Jangan ya? Siap senturin ya kemarin. Ya, kan minyaknya taruh perlahan aja. Oh ya, di sini tuh ada bumbu-bumbunya ya, bumbu cair gitu. Kita mulai kayak apa? Kayak apa sih? Bumbu cair itu tuh apa ya? Bumbu dalam medium dispersi cair kayak gas dalam cair gitu loh. Kayak contohnya ini, Seperti itu orang ikut gitu ya. Terus kalau kayak mayones ini kan ada bahan-bahan minyak itu kan, berarti kan termasuk koloid dong. Iya. Nah, berarti termasuk masih cair. Berarti nanti kalau mayones sampai dia ngantong gitu ya. Iya, terus juga berubah warna. Udah dulu nggak? Ya, udah ya. Oh ya, ngomong soal mayones tuh, mayones itu termasuk koloid jenis apa ya? Tadi koloid itu mas masih cair. Karena kan dari minyak juga kan terbuatnya. Dan terus kalau koloid itu berarti kan ada fase terdispersi juga sama medium terdispersi. Jadi dulunya sama-sama cair ya nggak sih? Ya, Berarti kan fase terdispersi itu ada minyaknya. Jadi minyak ini termasuk fase terdispersinya. Berarti kalau untuk yang medium terdispersi tadi kayak jeruk nipis. Nah, terus bagian emulsinya itu ada pengkelor. Terus kalau boleh tahu kenapa sih mayones tuh termasuk ke dalam koloid emulsi? itu karena itu loh, karena ada terdispersi sama dan terdispersi itu bentuknya kayak cair gitu. Jadi kayak kan gue yang aksen karena minyak itu ya minyaknya kan kayak cair. Terus kalau tadi emulsinya ada yang telurnya kan ya. Ya kalau jeruk nipis itu medium dispersinya. Oh, gue pakai minyak deh. Biar tuh kental, kan jatuh. Ada. Oh iya, mayones ini tuh cara pembuatannya dengan cara apa sih? Kalau mayones itu pembuatannya itu dengan cara kondensasi atau pengumpulan partikel yang sangat kecil. Kalau boleh tahu pembentukannya tuh gimana? Mayones itu kan termasuk antar Molekul ya. makromolekul gitu kan, soalnya terbentuk dari molekul tunggal yang sangat besar atau makromolekul gitu. Nanti kalau jadi mayones jadinya promolekul kecilnya. Jadi padat berarti jadinya kecil atau lebih kecil. Ya. Kemudian Ya, kita butuh tomat kan buat sayurannya. tomat, selada. Ini kita 8 orang ya. Ya, Kan satu orang dapat setengah roti ya. 4. Berarti kita bikin 4. itu tomatnya segini cukup gak?
Kayaknya bisa deh. Apa lagi itu apa-apa kok. Kayaknya udah mau jadi mayonesnya. Bagus ya. Juga ini udah cuci tangan ya. End of flashback. Oh ya, di sini ada ada kejunya kan ya? Pembuatan keju tuh kayak gimana sih? Halo semua, tadi ingat kan dari salah satu antara kita ada yang menanyakan bagaimana cara pembuatan keju. Terus apa sih hubungan keju dengan koloid? Nah, saya akan ngasih tahu apa itu bagaimana cara pembuatan keju. Nah, pertama ada pengertian keju. Nah, pengertian keju adalah olahan makanan dari susu yang dihasilkan dari zat-zat padat yang ada terdapat dalam susu, lalu kemudian melalui proses koagulasi atau penggumpalan. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana proses pengentalan keju? Nah, proses pengentalan keju itu dibantu oleh dua macam bakteri. Yang pertama ada Lactobacillus lactis dan Lactobacillus bulgaricus, dan dibantu oleh enzim tertentu yaitu enzim Rennet. Nah, setelah semua itu diproses, lalu akan terjadi ada pengeringan, prosesan, dan adanya pengawetan yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Apa kalian tahu keju itu banyak gaya dan macam rasanya. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah lamanya fermentasi, kemudian bakteri yang digunakan untuk fermentasi, ketiga ada susu yang digunakan untuk membuat keju, yang keempat proses pengawetan, dan kelima proses pematangan. Dari tadi kan aku udah menjelaskan apa itu pengertian keju, bagaimana pematangan keju dan lainnya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya apakah hubungan keju dengan koloid? Nah, keju itu udah salah satu contoh dari koloid. Yang mengapa demikian? Karena keju itu terdapat dalam zat cair dalam zat padat. Nah, ini karena fase terdispersi keju ialah berbentuk cair, sedangkan medium pendispersinya berbentuk padat. Keju terdiri atas beberapa tahapan, di antaranya yaitu pasteurisasi, pengasaman, penambahan enzim Rennet, dan pematangan keju soft. Oke, kita mulai dari pasteurisasi. Ini adalah proses sterilisasi susu dengan cara memanaskan susu pada suhu 70 derajat Celcius. Pasteurisasi ini dilakukan untuk membunuh bakteri patogen yang akan menghambat proses pembuatan keju soft. Langkah selanjutnya adalah proses pengasaman atau fermentasi. Nah, fermentasi ini dilakukan dengan cara menambahkan zat pengasam seperti perasan lemon, cuka, ataupun bakteri ke dalam susu yang telah dipanaskan tadi. Proses ini bertujuan untuk membuat pH susu menjadi rendah sob, sehingga enzim Rennet dapat bekerja dengan optimal. Nah sob, nama lain dari enzim Rennet adalah enzim renin ya. Nah, enzim renin ini berfungsi untuk menggumpalkan kasein atau protein yang terdapat di dalam susu. Nah, enzim renin ini umumnya hanya ditemukan pada lambung hewan yang menyusui. Itulah mengapa di pembahasan awal tadi, susu tersebut dapat menjadi dadih. Ini karena seorang musafir itu menggunakan kantung yang terbuat dari perut atau lambung domba ya, yang dimana mengandung enzim renin. Oke, paham ya? Oke, setelah proses pengasaman, langkah selanjutnya adalah menambahkan enzim Rennet. Penambahan enzim Rennet ini menambahkan terbentuknya wujud susu padat yang disebut dengan dadih atau kul, dan juga wujud susu cair yang disebut dengan air dadih atau whey. Nah, dadih inilah yang akan dipisah dan diproses lagi untuk dijadikan keju melalui proses pematangan sob. Nah, berdasarkan tingkat kepadatannya, keju digolongkan menjadi 5 jenis sob, yaitu ada keju yang sangat keras. Jadi kita nyuci dulu ya alat-alat yang tadi kita masukin mayones sama Nah, untuk nyuci itu kita pakai spons. Jadi spons itu tuh termasuk busa padat. Nah, terus di sini juga ada sabun. Nah, sabun ini termasuk koloid jenis sol. Juga kalau misalnya sabun itu fase terdispersinya itu gas kan ya? Iya.
juga sebagai medium pendispersinya itu kan cair. Iya. Jadi sabunnya itu masuk ke sel. Aku juga ya. Aku juga ya. Gue shoot ke makanannya nih biar nggak kelihatan lo ketawa. Nanti gue ngajak-ngajakin soalnya pas gue sendiri. 2,000 years later. Gimana lo? Kayak seng Gimana? seng. Lo bunyinya gimana? Seng. End of flashback. Capek. Masih Semua